Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Ubay Channel. Teman-teman semuanya, semangat dan selamat buat kalian yang telah melewati SKD maupun SKB. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang penentuan kelulusan CPNS, utamanya angkatan 2019 ke 2020. Oke teman-teman, langsung saja. Ya, BKN barusan merilis tentang informasi penentuan kelulusan yang sebenarnya ini sudah diatur oleh Kemenpan RB ya. Nah, namun kita baca terlebih dahulu. Penentuan kelulusan apabila hasil akhir sama dari integrasi nilai SKD dan SKB seleksi CPNS 2019. Jadi kalau setelah diintegrasikan antara nilai SKD dan SKB kok hasilnya sama, maka apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diutamakan? Yang pertama, yaitu nilai total hasil SKD yang lebih tinggi atau yang paling tinggi ya. Yang kedua, diurutkan. Nah, yang pertama ini kalau misalkan nilai SKD-nya pun tetap sama ya. Jadi kalau misalkan nilai integrasinya sama, maka dipilih nilai SKD yang lebih tinggi. Kok ternyata nilai SKD-nya sama? Maka diprioritaskan yang kedua, yaitu diprioritaskan yang nilai TKP-nya lebih tinggi, kalau sama lagi nilai TU-nya lebih tinggi, kalau sama lagi nilai TWK-nya yang lebih tinggi. Ya. Terus kalau misalkan sampai nilai TWK-nya tetap sama misalkan ya, tapi ya entah ini kejadian atau enggak gitu ya. Paling enggak ini BKN atau Kemenpan RB itu sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak fair gitu ya. Yang ketiga yaitu diurutkan dengan IPK tertinggi. Ini bagi yang kuliah ya, lulusan kuliah. Atau bagi SMA sederajat itu yang rata-rata ijazahnya lebih tinggi. Nah, yang keempat, kalau misalkan dari nilai IPK maupun ijazahnya sama masih, ternyata yang keempat yaitu penentuan kelulusan berdasarkan pada usia tertinggi. Oke teman-teman, sebenarnya di sini teman-teman sudah paham lah ya. Namun di sini saya ingin berbagi ya analitis tentang kebijakan ini. Teman-teman bisa membuka kebijakan ini di Kemenpan RB ya, peraturan Kemenpan RB ini di nomor 23 tahun 2018 di poin pengolahan hasil seleksi pengumuman dan pengumuman kelulusan L ya, huruf L. Dan yang nomor 2, prinsip dan penentuan kelulusan. Nah, di sini poin C dijelaskan, apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan pada 1. SKD yang paling tinggi. Nah, ya. Terus apabila SKD-nya sama, maka diprioritaskan TKP, TIU, dan TWK. Dan ketika ternyata semuanya ini sama, TWK-nya sama, maka diprioritaskan yang lebih tinggi IPK-nya maupun ijazahnya. Dan kalau misalkan sama lagi, maka usia yang tertinggi. Oke, ini saya akan berbagi analisanya. Misalkan, tentang poin pertama yaitu nilai total hasil SKD yang paling tinggi. Ini contoh kasus ya, misalkan ya, aku, dirimu, dan dirinya. Ya, aku, dirimu, dan dirinya setelah ditotalkan ya, maka nilai integrasinya ini bisa dilihat. Aku itu 350 di SKD, dirimu itu 380 di SKD. Nah, di SKB aku tuh lebih tinggi daripada kamu ya, 400. Nah, dirimu itu 380. Nah, namun setelah diintegrasikan ini ternyata sama semuanya ya, sama semuanya nih bertiga. Aku, dirimu, dan dirinya sama semuanya. Nah, sesuai dengan peraturan yang tadi, maka nilai total hasil SKD yang lebih tinggi. Maka siapa yang dipilih? Ya, siapa yang lulus CPNS? Ya, dirimulah yang lulus CPNS. Selamat ya. Alhamdulillah dirimu lulus CPNS. Oke, selamat teman-teman ya. Karena skor SKD-mu terbesar. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua. Oke, di sini saya tidak simulasi, namun saya mengutarakan
analisa saya ya. Yang kedua yaitu diurutkan berdasarkan TKP, TIU, TWK. Nah, pertanyaannya adalah kenapa TKP paling diutamakan kira-kira? Kenapa coba? Nah, kalau menurutku nih ya, teman-teman boleh setuju atau boleh enggak? Ini menurutku ya. Karena kita sebagai PNS itu akan bekerja secara nyata, secara real ya. Tidak hanya dibutuhkan kemampuan teoritis ya, kemampuan numerik maupun visual dan sebagainya. Tapi yang lebih utama yaitu tentang pelayanan publik ya, melayani publik, apalagi PNS itu kan pegawai negeri sipil ya, menjadi pegawainya orang-orang sipil. Yang kedua jejaring kerja ya, membangun kerjasama dan sebagainya. Yang ketiga adaptif dengan kondisi sosial dan budaya lingkungan setempat maupun yang dilayaninya. Yang keempat melek TIK atau teknologi informasi komunikasi, terutama sekarang adalah kita di peradaban 4.0 ya. Yang kelima yaitu profesionalisme terkait kepemahaman jabatan yang diampunya. Nah, ini kenapa TKP itu paling diutamakan? Karena 5 ini adalah unsur dari tes TKP kita di SKD dulu. Ya, tentang pelayanan publik dan sebagainya. Oke. Yang ketiga diurutkan dengan IPK tertinggi maupun nilai jasa. Kenapa? Kenapa nilai jasa atau IPK paling diutamakan? Ya karena pemerintah, ini asumsi saya ya, karena pemerintah menghargai hasil jerih payah pendaftar dalam menempuh jenjang pendidikannya. Biarpun hal itu belum menjamin sepenuhnya, setidaknya ada metode yang terukur atau measurable demi tercapainya aspek akuntabilitas. Dan inilah yang sedang dikampanyekan atau diinginkan dari BKN, itu tercapainya akuntabilitas dalam dunia PNS ya teman-teman. Besok insya Allah kalau teman-teman di Klatsar itu akan mengenal ini akuntabilitas, nasionalisme dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu penentuan kelulusan berdasarkan pada usia tertinggi. Nah, kenapa usia tertinggi paling diutamakan? Ya, karena pemerintah itu menghargai orang-orang yang telah banyak berkorban atau telah lama mengorbankan waktunya ya, membangun bangsa. Seperti tenaga honorer yang telah lama mengabdi, teman-teman ya. Dan ini asumsi saya pribadi, teman-teman boleh setuju atau tidak. Oke, teman-teman, selamat ya dan semangat buat teman-teman semuanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai PNS yang bertakwa. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.